Halo, nama saya Hamira Harja dan hari ini saya ingin membahas tentang kata bully. Ya, jadi eh, semenjak kita sekolah dan semenjak kita lahir terutama kita sering merasakan bully. Nah, pernah nggak di sekolah kalian atau di lingkungan kalian, di komunitas kalian melihat ada orang yang dibully dan ada orang yang suka membuli? Mengapa mereka melakukan itu? Dan apa senangnya, tujuannya, dan apa sih enaknya orang itu membuli orang? Bukankah kita semua tahu bahwa orang yang akan dibully itu akan merasa tertekan dan akan merasa sedih dan juga akan merasa sakit hati. Dan dia akan manifestasinya dari akibat pembulian itu bisa macam-macam. Dan kita sering banyak sekali karena orang sering diejek, dibully, dia bisa nekat melakukan suatu balasan seperti membunuh, ataupun dia tidak merasa dia worth it untuk hidup lagi di dunia ini sehingga dia melakukan bunuh diri. Nah, selama yang aku tahu dari pengalaman-pengalaman saya, membuli itu alasan dasar seseorang membuli seseorang itu adalah karena kalau tidak mereka ingin melampiaskan apa yang mereka alami di dalam kehidupannya secara pribadi. Dengan melampiaskan itu dia membuli orang lain, atau dia ingin dianggap seseorang yang mempunyai value atau mempunyai uh, pangkat, bisa kita katakan pangkat atau posisi tertentu di dalam komunitas itu. Dengan dia membuli seseorang, dia secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mempunyai posisi atau mempunyai suatu kedudukan di dalam komunitas itu. Nah, dia akan merasakan bahwa teman-temannya mensupport dia dalam membuli seseorang itu, dan dia akan menjadi seseorang yang tinggi posisinya dibandingkan dengan yang lain-lain. Katakanlah seperti um, ketika kamu melihat bahwa seseorang dibully. Nah, orang yang membuli itu pastinya akan terasa terlihat seperti bersinar. Seperti seseorang yang mempunyai, wow, ini orang memang punya kedudukan karena dia bisa mengejek, memperlakukan orang sesuai dengan kemauannya dia. Nah, sehingga dia apa yang dikatakan dia, apa yang diinginkan dia lebih dihargai dan dia lebih dipandang daripada orang lain. Biasanya orang yang membuli itu adalah orang yang tanda kutip kuat, besar, ataupun orang yang mempunyai duit atau kaya. Nah, apakah bully ini termasuk penyakit? Membuli ini apakah termasuk penyakit? Saya bisa katakan ya. Kebanyakan dari orang yang suka membuli adalah orang yang sedikit banyak tidak damai dengan dirinya sendiri, karena dia mempunyai masalah-masalah dalam kehidupannya sehingga dia ingin membuli orang lain untuk merasakan senang, happy, dan dipandang oleh orang lain. Nah, jadi bagaimana kita bisa menangkal ketika kita mendapatkan bulian itu? Nah, jawabannya adalah jangan kamu ladeni. Janganlah kamu ladeni. Ketika kamu dibully, yang pertama, jika kamu tidak bisa membalas, kamu diam. Yang kedua, kalau kamu dibully, kalau kamu diam sudah tidak bisa, kamu segera tinggalkan komunitas itu. Karena percuma, kamu di sana, kamu stay di sana, kamu akan dibully terus. Dan yang ketiga, jika kamu ingin membalas, kamu cari topik di mana yang bisa kamu balas untuk orang itu, sehingga bulian itu menjadi netral. Tapi saya tidak sarankan untuk hal ini, karena ketika kamu membalas, orang itu akan mencari cara untuk membuli kamu lebih dalam lagi. Nah, jadi
dari pengalaman saya sendiri, ketika saya waktu di SMP atau SMA, saya juga pernah dibully beberapa orang yang sampai sekarang saya juga masih mengingat. Jika kamu biarkan itu menjadi, jika kamu biarkan orang lain untuk membuli dirimu, maka kamu lama-lama akan sakit hati. Dan manifestasinya bisa macam-macam. Akhirnya akan terbawa kehidupan kamu, pribadi kamu yang berubah karena akibat bulian itu. Dan itu segera harus diselesaikan. Nah, dari pengalaman saya sendiri, memang saya waktu SMP dan SMA pernah dibully karena saya juga tidak bisa masuk ke tim basket, dan di tim basket pun saya tidak bisa berkontribusi dengan baik, sehingga saya menjadi cadangan mati di dalam tim basket saya. Nah, itu bulian-bulian itu datang. Jadi oh, Hami ini kalau main cuman duduk di bench saja, nggak usah main, pasti nanti kalau dia ikut timnya menang, tapi dia jangan main gitu. Nah, itulah yang memang membakar saya, membuat saya ingin berjuang untuk bisa bermain basket dengan sempurna. Dan akibatnya memang saya bisa bermain basket, namun saya ingin mengalahkan orang lain semua, dan saya ingin menonjol, sehingga terbentuklah sifat egois saya, terbentuklah sifat keras saya, tidak mau kalah saya. Dan itu yang menyebabkan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, saya bisa bermain basket dengan lebih baik daripada sebelumnya, itu yang membakar saya. Tapi sisi negatifnya adalah ketika saya berkomunikasi dengan orang, saya bersosialisasi dengan orang, saya tidak bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Itulah yang menyebabkan saya juga akhirnya banyak sekali mengalami benturan-benturan ataupun seperti masalah-masalah dalam hubungan sosial saya. Nah, itu yang sekarang saya sadari, dan saya ingin share dengan kalian semua bahwa jika kalian mengalami bulian saat ini, hendaknya kalian segera untuk mengatasi hal ini. Jangan sampai Anda biarkan bulian itu merasuki ke dalam pikiran Anda, dan Anda akan mulai mempunyai pikiran-pikiran negatif terhadap diri Anda sendiri. Yang sangat disayangkan adalah ketika Anda mempunyai perasaan-perasaan itu akan menghancurkan dan merusak diri Anda. Dan kalaupun Anda adalah seseorang yang suka membuli orang, stop. Kalau bisa Anda stop, karena itu akan menghancurkan diri Anda sendiri juga. Karena ketika Anda membuli orang lain, itu menandakan bahwa Anda tidak berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda mencari kesenangan dengan menghancurkan orang lain. Tidak akan ada hasil yang baik di mata Tuhan dan di mata sosial ketika Anda senang dengan menghancurkan orang lain. Ya, itu sekian dari saya, dan saya akan nge-push banyak sekali hal-hal yang lebih baik. Maksud saya akan nge-push dan nge-share beberapa topik-topik yang akan saya ulas dari pengalaman hidup saya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.